Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat cimin atau cilor. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama, di sini saya menggunakan 1 gelas tepung terigu. Kemudian saya menggunakan 2 gelas tepung tapioka. Kemudian ada 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh penyedap rasa bubuk. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan 2 gelas air yang akan saya panaskan, akan saya didihkan terlebih dahulu. Langkah yang pertama, di sini saya akan memasukkan bahan-bahan keringnya, yaitu saya masukkan tepung terigunya, lalu saya masukkan juga tepung tapiokanya. Kemudian saya masukkan bumbu-bumbunya, yaitu saya masukkan garam, merica, dan penyedap rasa bubuk. Selanjutnya, di sini saya akan aduk rata terlebih dahulu. Kita aduk hingga bumbu dan tepung-tepungnya tercampur rata. Setelah bahannya tercampur rata, kemudian di sini saya akan memasukkan air yang sudah saya didihkan terlebih dahulu. Untuk pemberian airnya, ini dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Oh iya, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kita tambahkan lagi airnya. Kemudian saya akan aduk kembali. Di sini saya mengaduknya menggunakan centong atau bisa juga menggunakan spatula. Karena apa? Karena adonannya ini masih sangat panas sekali. Jika dirasa adonannya sudah tidak terlalu panas, di sini bisa langsung diuleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih. Dan pastikan juga air yang digunakan untuk menyiram tepung ini harus benar-benar mendidih. Itu salah satu tips supaya adonannya tidak keras dan nanti hasilnya adonan akan kenyal dan empuk. Jika adonannya sudah lembut seperti ini, sudah tercampur rata, sudah lembut, menguleninya kita sudahi dulu. Karena menguleni adonan ini nggak usah terlalu lama, nggak usah sampai terlalu kalis, cukup tercampur rata, lembut, dan sudah tidak lengket di tangan. Jika dirasa adonannya masih terlalu keras, bisa ditambah sedikit lagi air mendidihnya. Pastikan jangan sampai terlalu encer karena nanti hasilnya akan benyek dan susah untuk dibentuk. Langkah selanjutnya, di sini saya menyiapkan alas adonan. Saya akan beri taburan tepung tapioka, lalu saya ratakan. Bagi teman-teman yang ingin membeli alas silikon atau alas adonan seperti ini, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi box ya. Dan lumuri juga tangan kita menggunakan tepung tapioka. Lalu di sini langsung saja saya pindahkan adonannya ke alas adonan. Kemudian saya bagi 2 adonannya dengan ukuran sama rata untuk memudahkan saat penggilingan. Lalu saya ambil 1 adonan, kemudian saya rolling menggunakan rolling pin. Bagi teman-teman yang ingin membeli rolling pin kayu seperti ini, bisa cek link pembeliannya di deskripsi box ya. Untuk adonannya ini nggak usah terlalu tipis dan nggak usah terlalu tebal, jadi sedang-sedang saja.
Dan jika dirasa ketebalannya sudah pas atau sudah sesuai keinginan, di sini saya akan memberi sedikit taburan tepung tapioka, kemudian saya ratakan, tujuannya supaya tidak lengket. Lalu langsung saya meratakan bagian pinggir-pinggirnya. Saya akan potong bagian pinggir-pinggir yang kurang rata. Dan mengirisnya pun atau memotongnya jangan menggunakan pisau ya. Bisa menggunakan scraper jika punya, atau jika tidak ada bisa menggunakan spatula serbaguna seperti ini. Kemudian setelah rata membentuk kotak seperti ini, membentuk persegi panjang, saya akan potong-potong atau saya akan iris memanjang seperti ini. Bisa disimak langkahnya di video ini bagaimana. Tujuan saya memisah-misahkan antara irisan yang pertama dan yang selanjutnya ini supaya nanti saat memotong bagian lebih kecil lagi tidak lengket satu sama lain. Setelah selesai motong memanjang, kemudian saya ratakan panjangnya, lalu saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk ukuran kecil atau besarnya ini tidak dipatok harus seperti ini ya, disesuaikan sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan saja. Setelah semuanya diiris, kemudian ini kita simpan atau kita pindahkan ke wadah yang lain. Lalu lakukan hal yang sama pada kesemua adonan. Nah, ini dia hasilnya. Adonannya sudah selesai kita potong-potong. Langkah selanjutnya, di sini saya akan mendidihkan air, kemudian saya beri kurang lebih 2 sendok makan minyak makan. Dan setelah airnya mendidih, di sini saya langsung saja memasukkan adonan cilornya. Kemudian kita aduk sebentar untuk memastikan bahwa kesemua adonan terendam oleh air. Lalu ini dimasak menggunakan api sedang. Jika airnya sudah mendidih dan adonannya sudah matang, kemudian bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Langkah selanjutnya di sini saya menyiapkan 1 butir telur ayam, kemudian saya beri sedikit kaldu bubuk. Jika tidak suka asin, langkah pemberian kaldu bubuk bisa di-skip. Kemudian langsung aja saya akan mengocok telurnya supaya telur dan kaldu bubuknya tercampur rata. Kemudian di sini saya menyiapkan wajan yang berlubang. Wajan ini udah lama banget, jadi bentuknya udah nggak seperti baru lagi. Wajan ini biasa digunakan untuk membuat baklor atau martabak telur, atau biasa juga dibuat atau dijadikan untuk membuat kue cubit. Jika tidak ada, bisa juga menggunakan cetakan takoyaki atau menggunakan wajan yang biasa digunakan untuk membuat martabak mini. Kita nyalakan apinya menggunakan api kecil saja. Lalu di sini saya beri olesan minyak goreng. Jika dirasa wajannya sudah panas, kemudian saya beri isian atau beri adonan cilornya. Saya beri kurang lebih 1 sendok setiap lubangnya. Langkah selanjutnya, di sini saya langsung memberi kocokan telur. Saya beri kurang lebih 1 sendok makan di setiap lubangnya. Setelah semua adonan atau setelah semua cilornya kita beri telur, kemudian ini kita orak-arik.
Karena memang tekstur dari cilor atau cimin itu nggak usah rapih ya, jadi seperti telur yang diorak-arik. Dan jika dirasa cilor ini sudah matang, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini dia cilornya sudah matang. Ini hanya sebagian saja cilor yang baru saya masak. Kemudian saya simpan di wadah yang agak besar. Kemudian saya beri taburan bumbu balado. Ini bumbu balado yang bubuk. Jika tidak suka bumbu balado bubuk, bisa diganti menggunakan bumbu bubuk rasa keju atau jagung bakar atau bumbu bubuk lainnya. Diberi taburan secukupnya saja, kemudian ini diaduk rata sambil agak dipotong-potong, dipisahkan satu sama lain supaya tidak saling menempel. Jika dirasa sudah tercampur dengan rata, kemudian saya siapkan mangkuk sajinya. Jika untuk jualan, ini bisa menggunakan cup yang biasa untuk cup pop ice atau cup untuk jus, atau bisa juga menggunakan wadah mika, tergantung selera dan tergantung kebutuhan saja. Nah, ini dia cilor atau ciminnya sudah siap disajikan. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.